Nomor 3, sebuah tangga seberat 500 Newton diletakkan pada dinding selasar sebuah hotel seperti pada gambar di samping. Jika dinding selasar licin, lantai di ujung lain tangga kasar, dan tangga tepat akan tergelincir. Tentukan koefisien gesekan antara lantai dengan tangga, ya. Jadi di sini yang dicari adalah koefisien gesekan di sini. Ini kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Di sini kita ambil ini titik A, di sini titik B. Di sini ada gaya normal di titik B, ya. Di sini juga ada gaya normal NA. Kemudian ini adalah WAB berat batang. Nah, di sini karena si lantai ini kasar, berarti ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, ya. Tapi di sini tidak ada, di titik A tidak ada gaya gesek karena si ininya licin, ya. Dindingnya licin. Nah, kemudian di sini perhatikan kita buat ini sumbu X dan sumbu Y-nya adalah yang ini. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kemudian ini kalian perhatikan, ini panjang dari C ke B, ya. Jadi panjang dari C ke B 6 meter. Nah, ini yang 8 meter itu panjang dari C ke A, ya. Jadi dari tinggi ini, C ke A. Jadi boleh ditulislah di sini 8 meternya, ya. Jadi yang ini 8 meter. Nah, kemudian di sini kita masuk ke persamaan momen gaya, ya, untuk kondisi seimbang. Berarti di sini sigma tau, nah kita ambil di sini gayanya karena yang ditanya itu di titik B, ya. Berarti kita ambil porosnya ini di A. Momen gaya di A ini harus sama dengan 0. Karena di titik A ini tidak diketahui dan tidak ditanyakan, ya. Kita lihat di sini untuk WAB, berarti momen gayanya positif yang ini, ya. Nah, ini WAB searah jarum jam terhadap poros A. Berarti kita tulis di sini WAB dikali lengan momennya. Perhatikan ini dari A ke E itu tidak tegak lurus. Jadi di sini untuk batang ini lengan momennya kita proyeksikan jadi yang ini, ya. Nah, lengan momennya. Nah, kalau diperpanjang ke sini, ya, ke belakang berarti yang ini. Yang ini berarti atau panjangnya sama dengan panjang CD, ya. Berarti dikali CD itu setengah dari 6 meter, ya. Dikali 3. Kemudian yang NB, di sini NB. Nah, ini sama. Nah, kita cari yang tegak lurus terhadap poros. Berarti ini jaraknya yang ini, ya. Nah, itu sama dengan panjang CB. Berarti di sini dikurangi, ya, karena dia berlawanan arah jarum jam. NB dikali panjang CB, berarti 6. Kemudian ada gaya F. Nah, di sini. Ini gaya F, berarti porosnya, lengannya adalah yang ini. Cari yang tegak lurus, ya, berarti jarak dari A ke C. Ini positif, ya. F dikali jarak dari A ke C berarti dikali 8, ini sama dengan 0. Kemudian kita masukkan untuk WAB-nya 500. Ini dikali 3 min NB belum diketahui, ya. NB dikali 6 atau 6 NB, ya. Di sini F-nya juga belum diketahui. Berarti 8F sama dengan 0. Nah, ini kita tulis dulu persamaan 1, kemudian di sini kita masuk ke sigma FY. Di sini harus sama dengan 0. Nah, kemudian
kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini adalah ke atas ya, NB min WAB sama dengan 0. Berarti di sini NB sama dengan berat batangnya ya, WAB. Ini WAB sama dengan 500 Newton. Berarti si NB ini nilainya 500 Newton. Nah, ini bisa kita masukkan ke persamaan 1. Jadi, ini 500 kali 3, 1500 dikurangi 6 kali 500 ditambah 8F sama dengan 0. Nah, ini 1500 dikurangi 3000 ya, tambah 8F sama dengan 0. Nah, ini min 1500 ditambah 8F sama dengan 0, maka 8F sama dengan 1500, kemudian F-nya 1500 dibagi 8. Ini gaya gesekannya. Nah, di sini yang ditanyakan koefisien gesekan berarti mu-nya. Nah, kita tahu bahwa F itu sama dengan mu dikali gaya normal. Tentu saja di sini gaya normalnya yang di titik B ya. Maka di sini kita masukkan 1500 per 8 mu kali NB-nya 500 ya. Berarti ruas kiri dibagi 500, ruas kanan dibagi 500. Maka mu sama dengan 3 per 8. Soal nomor 4. Seorang anak bermasa 100 kg berada di atas jembatan papan kayu bermasa 100 kg yang diletakkan di atas dua tonggak A dan C. Sebuah tong berisi air dengan total massa yang ini ya 50 kg diletakkan di titik B jika jarak AB 2 meter, kemudian BC 3 meter, dan AD 8 meter. Berapa jarak terjauh anak dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik? Nah, di sini ini ada, kita gambar dulu ya gaya-gayanya. Di sini ada gaya normal NA. Di sini ada berat ini WB ya, berat tongnya. Kemudian di sini ada berat anak, W orang. Kemudian di sini ada gaya normal di titik C. Nah, di sini ada berat batang antara A dan D. Berarti di tengah-tengah A dan D, sebut saja ini WAD ya. Nah, kemudian di sini karena kondisinya yang akan kita hitung itu si papan tepat akan bergerak gitu ya, ini akan lepas, maka di sini Na-nya sama dengan 0. Nah, kita ambil di sini untuk poros di titik yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Nah, ini kita akan ambil di titik C porosnya. Sehingga nanti sigma taunya dengan poros di C sama dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan Na tidak usah kita hitung ya. Berarti WB terhadap poros C itu min WB dikali panjang BC ya. Kemudian WAD ini juga sama negatif berlawanan arah jarum jam. Berarti WD dikali setengah dari AD. Kemudian ada berat orang. Nah, ini positif ya. Berarti plus berat orang dikali. Nah, sebut saja di sini karena jaraknya ini ditanyakan, kita sebut saja dari jarak dari titik C dari sini ke orang, ini jaraknya X ya. Ini yang mau kita hitung. Sama dengan 0. Min WB. Berat tongnya ya. 50 kg berarti 500 Newton kali 10 ya.
panjang BC 3 meter, kemudian di sini berat, ini WAD ya, berat batangnya papan kayu 100 kilogram berarti 1000 Newton dikali 10 ya. Sama ini setengah panjang AD, AD 8 berarti setengahnya 4 ya. Ditambah berat orang di sini sama 100 kali 10 ya. 1000 kemudian dikali X. Ini sama dengan 0. Kemudian di sini kita hitung ini min 1500 min 4000 ditambah 1000 X sama dengan 0. Nah, ini pindah ke kanan ya, 1000 X tetap di kiri sama dengan 4000 ditambah 1500. Jadi X sama dengan 5500 dibagi 1000. Jadi sama dengan 5,5 meter.